وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله. Ya, sama-sama kita ta'zimi Ustadzul Kiram, Ustadzah, Ustadzah yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang akan menyampaikan majelis ilmu pada Ahad 4 Januari 2027 bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1447. Kemudian juga pada Ustaz Edi sebagai ketua DKM dan seluruh pengurus, para asatidz Ustaz dan Al-Haj, Al-Hujaz, tokoh masyarakat yang mendengarkan kajian ini baik secara langsung di masjid yang kita cintai atau secara live, dan juga yang mendengar suara kajian ini di lingkungan taman mushola. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin taufik dan hidayahnya kita kembali bersama-sama di awal tahun 2026 ini, ya, dengan semangat baru dan temanya luar biasa sekali, yaitu bagaimana kita mempererat ukhuwah Islamiyah kita di awal tahun 2026. Untuk itu, marilah kita bersama-sama fokuskan hati kita untuk bersama-sama menerima mau'izah hasanah yang akan beliau sampaikan sampai dengan waktu syuruk, ya, sampai dengan waktu syuruk 5:45, ya, insyaallah. Hadirin rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka majelis ini dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait saudara-saudara kita yang mengalami musibah banjir, longsor, bahkan yang sudah sampai di Banten, Serang, Cilegon, dan lain sebagainya. Semoga mereka menguatkan dan kita bisa mengambil hikmah dari musibah yang dialami. Al-Aniyah wa ibtidiyah bis-salihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dari masyarakat kepada Ustazah untuk menyampaikan mau'izah hasanah di majelis ilmu yang penuh berkah insyaallah. Tafadhol Ustaz.
Yang terhormat Bapak Haji Dedi selaku Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Taman Pesona. Yang terhormat Bapak Sekretaris DKM, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, lama kita sudah bertemu. Yang terhormat juga para pengurus DKM yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga tokoh masyarakat di Komplek Taman Pesona yang kita cintai ini. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan kajian rutin ya, seminggu sekali ya, sebulan sekali ya. Alhamdulillah di sini lagi sekali mengadakan pengajian waktu di BSD. Sekarang lagi stop dulu karena pembangunan ya, lagi pembangunan, jadi di keep dulu, nanti setelah selesai mungkin sebelum Ramadan kita mulai lagi pengajian setiap 2 mingguan dan sebulan sekali. Baik, Bapak yang dirahmati Allah SWT, juga ibu-ibu, ada ibu ya di belakang ya ternyata. Baik, ibu-ibu sehat semua ya ibu ya, terdengar ibu ya. Baik, sebelumnya izin ya, saya sebenarnya nggak punya ilmu apa-apa, cuma saya ingin mendedikasikan apa yang saya pelajari, apa yang saya dalami di dalam kajian pribadi kepada ustaz-ustaz saya pribadi, dan insya Allah ini jadi manfaat bagi pribadi saya dan juga manfaat bagi bapak-bapak ibu semua. Baik, yang diminta oleh Bapak DKM sekarang ini adalah mempererat ukhuwah Islamiyah. Pembahasannya mungkin biar tidak melenceng kemana-mana, sengaja saya buatkan di ini, ada saya bikin PowerPoint ya, biar tidak melenceng kemana-mana. Saya buatkan tulisan seperti ini karena kalau ada tulisan juga kemana-mana, jadi agak jauh ya. Betul. Baik, pertama saya ingin menjelaskan definisi ukhuwah, tapi sebelumnya ya, Bapak dan Ibu harus ketahui bahwa ukhuwah Islamiyah itu adalah ajaran Islam. Mempererat itu adalah kewajiban yang diperintahkan oleh syariat. Ya, jadi mempererat ukhuwah Islamiyah hukumnya wajib. Ya, sama dengan kewajiban kita menjalankan sholat, sama dengan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi perintah untuk mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah itu adalah perintah syariat yang harus kita jalankan. Maka sebelum kita mulai ke sana, izinkan dulu bahwa Islam tidak hanya sekedar mengatur hubungan dia dengan penciptanya. Ya, jadi Islam tidak hanya mempelajari, tidak hanya mengajarkan, atau kontennya tidak hanya sekedar sholat, zakat, puasa saja hubungan dia dengan sang pencipta. Bukan itu saja, bukan itu saja Bapak ya, tapi juga Islam mengajarkan kita bagaimana mengatur dirinya sendiri dan bagaimana mengatur dengan sesama. Itulah yang disebut dengan Islam. Kalau Islam hanya sebatas di masjid, belum cukup, belum itu yang dimaksud oleh para ulama Islam itu. Kalau Islam hanya sebatas sholat, belum sempurna. Kalau Islam hanya sebatas puasa, haji, sudah merasa 5 rukun terlaksana, padahal ada kewajiban-kewajiban yang lain, itu belum cukup. Ternyata Islam itu sempurna, mengatur hubungan dia dengan Allah yang disebut dengan vertikal, mengatur dia dengan dirinya sendiri disebut dengan hubungan horizontal, dan hubungan hubungan diagonal, hubungan dia dengan sesama. Nah, ukhuwah Islamiyah ada di mana posisinya? Kalau sholat ada di hubungan dengan Allah, kalau mewajibkan menutup aurat, hubungan dia dengan diri sendiri. Kalau wajib berakhlak Islami, berarti hubungan dia dengan dirinya sendiri. Lalu ukhuwah Islamiyah itu ada di posisi mana? Ternyata ada di posisi mengatur hubungan antar manusia. Nah ya, jadi salah satu prinsip utama dalam hubungan sosial itu adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama kaum muslimin
yang diikat oleh iman. Sekali ya, ukhuwah Islam itu persaudaraan kaum muslimin yang diikat oleh iman. Nah, itu para ulama menegaskan seperti itu. Beliau mengatakan, para ulama ya, ukhuwah Islamiyah bukan hanya sekedar nilai moral semata, langsing. Paham ya? Bukan hanya sekedar kewajiban akhlak saja, tetapi mereka kewajiban syariat yang berdampak besar secara langsung pada kekuatan umat, yang berdampak langsung secara besar pada tegaknya agama, yang berdampak langsung pada terjaganya persatuan kaum muslimin. Itulah yang disebut dengan ikatan ukhuwah Islamiyah. Jadi ukuran ukhuwah Islamiyah ditentukan oleh ukuran ikatan keimanan. Gitu ya, bukan hanya sekedar tetangga, bukan hanya sekedar saudara, bukan hanya sekedar, tapi kekuatan yang dibangun dengan dasar pondasi iman. Sama-sama iman kepada Allah, sama-sama iman kepada Rasul Muhammad SAW, sama-sama iman kepada kewajiban syariat yang lain, sama-sama iman kepada Al-Quran firman Allah, sama-sama iman terhadap kandungan yang dalam Al-Quran, sama-sama iman terhadap sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, ijma, sahabat dan qiyas. Sama-sama beriman, itu insya Allah akan terjadi hubungan ukhuwah Islamiyah yang kokoh, sehingga umat akan menjadi kuat, sehingga umat akan menjadi tegak, dan umat akan terjaga tidak selalu berada. Ya, jadi jangan gara-gara itu mah nggak mundur, itu mah mundur, kita jadi terpecah belah. Jadi jangan gara-gara kita mah tahiyat begini, harusnya begini, harusnya begini. Ya, itu mah sholatnya begini, harusnya begini, ada lagi pengajian begini. Hanya gara-gara itu kita jadi pecah, hanya gara-gara perbedaan fikih masa kita terpecah. Bapak Ibu dan yang kami hormati, para ulama dulu memang banyak mazhab. Itu mazhab Imam Hanafi, Hambali, Maliki, Imam Syafi'i. Kok bisa ada mazhab? Apakah kita tidak boleh bermazhab? Justru kita harus bermazhab. Kenapa? Karena kita nggak paham usul fikih, kita nggak paham ulumul Quran, kita nggak paham ulumul hadis, kita nggak paham kaidah-kaidah bagaimana beristihad, kita nggak paham bahasa Arab. Yang paham siapa? Para ulama. Yang paham dalam dalil ini apa? Para ulama. Yang paham terhadap bagaimana sholat yang benar siapa? Para ulama. Jadi kita harus mengikuti para ulama. Kenapa? Karena kita ngerti bahasa Arab. Itu yang pertama. Kedua, karena kita ngerti usul fikih. Itu alat-alat untuk menggali hukum. Kita nggak punya itu. Maka kita akan mengikuti para mustahid. Bisa mengikuti Imam Syafi'i, boleh mengikuti Imam Hambali, boleh mengikuti Imam Hanafi, silakan. Ya. Kenapa kita ada? Kalau itu satu aja, satu mazhab nggak bisa. Karena di dalam Al-Quran itu ada yang dalilnya qat'i, ada dalilnya yang dhani. Dari qat'i itu sumbernya pasti dari Al-Quran dan hadis mutawatir, dan juga maknanya satu, tidak ada makna ganda, tidak ada makna ganda. Aqimus sholat wa atuz zakat, itu maknanya sama kan? Tidak ada perbedaan makna dari para ulama. Maka itu qat'i dan muncul di dalam Al-Quran. Maka kewajiban sholat, kewajiban zakat itu qat'i. Lalu yang dhani yang
informasinya itu mulai dari doni, yaitu misalnya ada makna ganda Allah Subhanahu bisa bersentuhan dengan wanita di surat Al-Imran ya atau Al-Maidah ya, itu ada makna ganda. Maksud Allah ini apakah bersentuhan doa berseluruh ataukah bersentuhan hanya nempel saja? Itu yang bisa membedakan. Kenapa ayatnya tidak qat'i, yaitu mengandung makna lebih dari satu. Disinilah maka boleh berbeda. Jadi Imam Syafi'i mengatakan kalau bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan itu batal. Tapi kalau imam yang lain selama tidak ada laksana maka itu tidak batal, karena suatu saat Imam Rasulullah mengangkat kaki Aisyah kemudian tetap melanjutkan sholat. Ya, ini ada perbedaan di kalangan masa. Dibolehkan berbeda, boleh. Itu sebetulnya perbedaan itu mengandung rahmat. Boleh pilih yang mana kalau itu? Silakan pilih. Mau Imam Syafi'i bagus, mau Imam Hambali bagus. Yang nggak boleh adalah sholat subuh 3 rakaat. Itu yang nggak boleh. Atau yang nggak sholat itu juga nggak boleh. Ya, jadi kalau kita memahami seperti ini, insya Allah tidak terjadi perpecahan. Dan di kalangan para ulama juga perbedaan itu hal yang biasa, hal yang biasa. Perbedaan di kalangan para mustahil Imam Syafi'i itu hal biasa. Suatu saat Imam Syafi'i mengimami kaum yang tidak menggunakan qunut. Imam Syafi'i qunut nggak saat itu? Tidak. Beliau tidak qunut karena warganya saat itu adalah dominan tidak menggunakan qunut. Imam Syafi'i tidak menggunakan qunut, walaupun beliau saat itu dijadikan imam saat itu karena sedang berkunjung. Nah, ada silaturahmi itu, ada sebuah antara para imam. Untuk imam ada ketua Imam Hambali silakan jadi imam ini yang nggak pakai qunut. Imam Syafi'i pakai qunut nggak? Enggak saat itu. Sebaliknya, ya pada saat imam yang tidak menggunakan qunut, dia beristighfar tidak menggunakan qunut, tapi dia mengimami umatnya yang berqunut, maka imam tersebut ada kesempatan jadi imam, dia melakukan qunut dan hafal qunutnya. Gitu. Jadi intinya ya kita harus paham mana yang harus memang tidak boleh berbeda, mana yang boleh berbeda, dan perbedaan itu kita maknai sebagai rahmat. Ya, nah itulah luar biasanya para ulama. Itu sebagai gambaran. Pengertian ukhuwah Islamiyah menurut para ulama, secara bahasa ukhuwah itu saudara. Secara syar'i atau istilah, ukhuwah adalah ikatan persaudaraan yang lahir karena iman kepada Allah dan Rasul. Imam Qurtubi yang bilang di dalam mengajarkan surat Al-Hujurat 10, innamal mu'minuna ikhwah waslihu baina akhawaykum. Imam Qurtubi menafsirkan persaudaraan yang dimaksud dalam ayat ini adalah persaudaraan agama. Paham ya? Jadi persaudaraan diikat dengan rasa iman kepada Allah, iman kepada Rasul atau rukun iman. Ya, juga diikat dengan keimanan kepada syariat, sama-sama menjalankan syariat. Yang qat'i ya, kalau yang enggak boleh berbeda. Itu saling menghargai perbedaan itu. Ya. Menurut Imam Qurtubi ada kata innama al-mu'minu, itu adalah pembatasan bahwa ikatan ukhuwah itu adalah hanya orang yang beriman. Gitu ya. Jadi landasan saudara sesama kaum muslimin landasannya iman, karena ada kata innama, pembatasan. Baik, itu dari segi definisi.
Lalu bagaimana dengan ikatan yang bukan dilandasi dengan iman? Ya, kalau ikatan yang bukan dilandasi dengan iman dan bahkan bertentangan dengan iman, itu kita tidak ada namanya ukhuwah Islam, bukan ukhuwah Islamnya itu. Contoh, ada ikatan yang dibangun atas dasar cinta tanah air. Ya, cinta tanah air adalah cinta perasaan, dan itu muncul ikatan itu pada saat ada serangan dari luar. Pada saat ada serangan luar, benar menjadi cinta kepada wilayah teritorialnya. Itu disebut dengan apa? Hubul wataniyah, cinta tanah air, atau cinta kebangsaan, yaitu berdasarkan bangsa Maluku, bangsa Melayu, bangsa Sunda, bangsa ini, bangsa Eropa, bangsa Balkan dan lain sebagainya. Apakah itu dijadikan landasan dalam ukhuwah? Tidak boleh. Itu tidak boleh dijadikan sebagai landasan ukhuwah, karena dalilnya jelas di sini, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi ikatannya itu adalah ikatan iman. Menurut Imam Al-Qurtubi itu. Jadi tidak ada ikatan namanya ikatan nasionalisme, ikatan kebangsaan dijadikan sebagai patokan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak. Kita menjalankan kerja bakti karena perintah syariat, ya kan? Bukan karena sekedar ini dan itu, tapi memang perintah Allah. Kita menjalankan sholat, kita menjalankan, ayo kita bantu teman-teman saudara kita bantu yang ada di Aceh, kita bantu yang ada di Sumatera sedang bencana, kita bantu yang ada di Banten, di Cinangka yang kemarin kebanjiran. Itu kan atas dasar perintah syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas dasar teritorial. Karena kalau atas dasar teritorial saja, kita hanya bisa bantu di bangsa Sunda saja, bangsa Banten saja, bangsa Aceh saja. Itu bukan bangsa kita, nggak boleh kita bantu. Bahaya tidak kalau begitu? Bahaya. Itu sebagai syariat yang tidak sesuai dengan syariat. Yang sesuai dengan syariat, kita membantu mereka karena diperintahkan oleh syariat. Jadi ikatan perintah syariat itu yang menguatkan kita, ya, yang menguatkan kita. Tidak peduli, misalnya kita hanya bisa bantu dia, saya hanya bisa bantu pakaian, kirim saja. Saya hanya bisa bantu Rp1.000, kirim saja. Karena kemampuan kita hanya segitu. Siapa yang membantu Allah itu adalah negara yang mampu dan harus membantu secara total dan maksimal, karena kemampuan itu punya kekuatan material, kekuatan tentara, polisi, itu bisa dikerahkan pakai helikopter, banjir helikopter turunkan ke halaman, apa susahnya begitu. Tapi kita nggak bisa, kita hanya bisa mendoakan. Itu bukti kita landasnya ukhuwah Islamiyah, ya kan? Karena perintah dari Allah kita harus mendoakan mereka. Karena perintah dari Allah kita minimal nyumbang Rp1.000, Rp2.000 atau pakaian bekas kita, kumpulkan di mana yang mampu mengantarkan ke sana. Takutnya begini, takutnya dimakan, silakan ya. Yang penting kita sudah niatkan ikhlas dan kita sudah buktikan dia adalah benar, akan nyampe ke sana. Itu sebagai bukti bahwa kita sayang kepada mereka. Inilah maka Imam Qurtubi mendefinisikan ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan lahir karena iman kepada Allah dan Rasul. Lalu landasan ukhuwah Islamiyah dalam Al-Quran surat apa? Yang tadi saya bacakan, Al-Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semuanya kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Jadi Allah memerintahkan kita, ayo eratkan ukhuwah Islamiyah, jangan terpecah belah, jangan tercerai-berai. Sekarang ini kaum muslimin tercerai-berai. Yang dulunya 2/3 bersatu kepada
dari mulai merokok sampai merauke itu ada di tangan bihamdillah, di tangan agama Allah. Bapak dan Ibu tahu tidak, yang ada di Masjid Banten ada senjata, ya, senjata meriam. Meriam itu kiriman dari Turki untuk menghadapi Belanda. Berarti ada hubungan kita dengan Turki Utsmani di sana. Bapak Ibu tahu nggak, Pangeran Diponegoro siapa yang membantu persenjataannya dari Turki? Bapak Ibu tahu nggak siapa yang membantu Imam Bonjol, siapa yang membantu Cuknya, Cuk Mutia dan Tuku Umar? Ada bantuan dari Turki Utsmani. Itu yang ditenggelamkan sejarahnya, tidak disebutkan sejarahnya itu. Padahal ada bukti bantuan itu datang dari luar bangsa Indonesia, yaitu dari Turki. Kok mau Turki membantu? Siapa aku dari Indonesia? Kok mau saya bantu? Karena mereka punya ikatan ukhuwah Islamiyah, sehingga mereka mau membantu kaum muslimin yang sedang tertindas terjadi di Indonesia, mau membantu Imam Bonjol, mau membantu Diponegoro, mau membantu Cuknya, Cuk Mutia dan juga Tuku Umar. Siapa yang bantu? Mau membantu yang ada di Banten, yang membantu orang sana, Bapak dan Ibu. Dibantu persenjataannya, dibantu bagaimana teknik berperangnya, diajarin cara berperangnya. Wali Songo juga asal usulnya juga darahnya sebagian berasal dari sana. Kok mau membantu Indonesia? Siapa lu dari Indonesia daerah terpencil? Ya lebih baik ngurusin Turki saja. Tidak, karena mereka punya ikatan ukhuwah Islamiyah, yaitu ikatan yang dibangun atas dasar iman, sama-sama berakidah. Pada saat saudaranya ditindas, sakit nggak saudaranya yang di luar sana? Pasti sakit. Itu tandanya satu tubuh, ya. Jadi kaum muslim itu seperti satu tubuh dicelakai, seluruh tubuh akan merasakan sakit. Nah itulah yang terjadi zaman dulu. Tapi sekarang kita lihat, sekarang tidak terjadi. Kaum Palestina yang di sana sakit nggak sekarang Palestina? Sebagian sakit, sebagian lebih banyak enggak. Pada saat di Ugyur Cina ditindas, kita sakit nggak hati kita? Ada yang sakit juga, ada yang enggak. Bisa nggak membantu kita? Tidak bisa. Terhalang oleh apa? Teritorial. Bisa nggak kita membantu Palestina? Tidak bisa. Terhalang oleh apa? Teritorial. Itu disebut ikatan nasionalisme. Bisa nggak membantu yang di Kashmir? Tidak bisa. Kok nggak bisa? Terhalang teritorial, aturan-aturan nasionalisme. Nggak bisa. Itu bedanya dulu dengan sekarang. Sehingga inilah yang diinginkan oleh orang-orang Barat. Kita dipecah-pecah berdasarkan teritorial menjadi lebih dari 50 negara yang dulu bersatu 2/3. Ibu Bapak, kita bisa bersatu. Ke Mekah nggak perlu bayar visa, ke Mekah nggak perlu bayar apapun, yang penting bisa naik perahu, bisa hadir di Mekah. Tapi kalau sekarang harus sesuai kuota, harus sesuai aturan, harus bayar visa, harus bayar ini. Kita sulit sekali saat ini untuk beribadah haji. Tapi dulu yang punya ongkos naik kapal, kita dihormati di sana walaupun nggak bayar. Kalau sekarang yang nggak bayar, nggak ada, ya harus bayar bagi dihormati. Nah itu, ya kenapa? Karena ikatan ukhuwah Islamiyah mulai luntur, diganti ikatan ukhuwah Islamiyahnya dengan ikatan nasionalisme. Cinta tanah air yang ada hadisnya hubul waton minal iman, padahal itu hadisnya maudhu, palsu. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Begitu, ya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tasawuf bihamdillah adalah Allah memerintahkan mereka untuk bersatu. Itu perintah Allah. Perintah Allah kita wajib bersatu.
bisa berantem, ya. Apalagi nih 2 minggu lagi Boboto melawan Macan Kemayoran, ya. Apa tuh main klasiko apa tuh? Itu apa peperangan bola yang luar biasa fanatismenya kepada bolanya. Bola Macan Kemayoran lawan Maung Bandung. Itu Pak, kalau nggak dijaga dasar keimanan, pecah gelung, gitu. Gelung kan kejadian kan? Ya jadi nggak, bukan lagi menjadi ajang olahraga yang sehat, tetapi menjadi cikal bakal perpecahan. Kenapa? Karena landasan senang kepada bola dan senang kepada wilayah bangsanya, bangsa Sunda, bangsa Betawi. Nah itu akhirnya apa? Kalau wilayah itu peluang perpecahan semakin besar, bahaya itu. Dan itu dilarang oleh saya. Ya dilarang perpecahan seperti boleh kita senang kepada Persib, boleh kita senang kepada Persija, tetapi toh itu clean atuh, ya bukan itu konsepnya, ya kita hanya sekedar senang hiburan sesaat, tidak sampai jadi fanatisme sehingga orang siapa yang menghina Bobotoh akan kita kerahkan pasukan. Wah, bukan itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Ya, boleh ada senang bola, boleh nggak pas senang bola? Boleh nggak? Saya juga senang Persib, ngikutin berita Persib, tapi hanya doang, nggak pernah nonton bola. Pasti gitu. Persib menang terus sekarang, ya. Jadi saya juga senang. Kenapa? Karena mainnya Persib sekarang lagi bagus, gitu kan? Tapi kesenangan kepada bola tidak sampai menimbulkan salah dalam ukhuwah, tidak sampai menimbulkan apa lahun guna gomun, melalaikan kita yang harusnya kita melakukan yang ini. Nonton bola jadi terbengkalai itu wajiban. Nah itu yang jadi haram itu, ya fanatisme bola yang jadi haram. Gara-gara nonton bola kita nggak bisa sholat maghrib di sini. Jadi ini ya, jadi Imam Ibnu Katsir menyatakan persatuan itu harus dasar agama. Kemudian dilanjutkan ayat pada baina qulubikum wasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu Allah mempersatukan hati kalian sehingga dengan nikmatnya kalian menjadi bersaudara. Bapak dan Ibu, ya kalau kita bersatu nikmat apa tidak? Nikmat sekali kalau kita bersatu. Kok bisa itu nikmat? Karena saling membantu. Kita lagi kesusahan, diperhatikan sama Pak Dewi. Senang Pak, saya lagi ini, nih kasih sumbangan, misalnya gitu, karena rasa kasih sayang, ya kan? Nah itu karena ada muncul persaudaraan yang kuat atas dasar keimanan, yang kesulitan bisa dibantu sekemampunya, ya. Ya minimal menjadi bahan curhat itu juga membantu. Ada apa? Ditanya itu senang loh. Ada apa? Kamu lagi sedih? Itu ditanya itu yang sedih itu bisa. Kenapa? Ada yang perhatiin. Sesuatu yang perhatiin itu sesuatu yang kebahagiaan. Itu nggak bisa diterima uang itu, ya. Nah itulah dampak dari ukhuwah Islamiyah. Itu rasa nikmat akan muncul dan memang akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncaknya kenikmatan itu apa? Ibadahnya jadi khusyuk. Itu puncak. Ibadahnya jadi mudah, ke haji jadi mudah, tidak pernah dipersulit. Apapun itu, berobat jadi mudah, tidak pernah bersulit-sulit. Ya, kesulitan apapun akan ada solusi. Kenapa? Ada ukhuwah Islamiyah yang dibangun di situ. Nah, kalau ukhuwah Islamiyah nggak ada, susah kemana-mana. Ya, baik. Landasan ukhuwah Islamiyah yang berdasarkan hadis, tadi berdasarkan Al-Quran ya, sekarang berdasarkan hadis. Rasulullah bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yazlimu wa la yakhdhulu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menjahilinya dan tidak membiarkannya.
Jadi Pak Haji jadi saudaraan sama anak ini. Kenapa? Tadi karena atas dasar iman. Dengan Pak Saifullah persaudaraan, dengan Bapak semua kita persaudaraan. Ya, atas dasar keimanan itu juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi persaudaraan bisa hilang Pak, karena biasanya hilang kalau sudah berhubungan dengan harta. Jujur ya, dengan harta. Ya, saya pinjam uang ke Pak Dewi, saya nggak bayar. Jadi hilang persaudaraan. Jadi Pak Dewi jadi husnuzon, saya jadi juga numpang dosa juga. Akhirnya perpecahan jadi hilang, biasanya karena harta. Ya, makanya kaum muslimin harus paham bagaimana mengelola harta, bagaimana akad pinjam, bagaimana akad syirkah. Kalau akad syirkahnya nggak jelas, jual beli nggak jelas, nggak paham juga jual dan beli pada sama-sama, tapi nggak paham akad ijarah, akad jual beli, itu biasanya akan menimbulkan perpecahan. Kenapa? Sama-sama nggak paham akad penjualan, nggak paham akad syirkah, nggak paham akad jual pinjam meminjam, jamin menjamin, nggak paham kan itu. Terjadi sangkaan, terjadi husnuzon, terjadi begini. Coba kalau landasannya syariat, jual beli landasannya apa? Syariat. Yang jual harus orang bikin penjual, yang pembeli harus orang bikin jual belinya. Ya, insya Allah Bu, Bapak, kalau landasannya syariat tidak terjadi perpecahan. Kenapa? Ditutup peluang setan masuk situ. Karena barang siapa yang bertransaksi dengan syariat, maka yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bertransaksi dalam masalah harta, yang ketiganya adalah Allah. Tapi jika melanggar transaksi itu dan singkatannya, Allah akan mundur. Pasti ada perpecahan di situ. Kenapa? Karena ada keberkahan. Sehingga yang tadinya sama-sama hubungan erat akhirnya menjadi retak. Gara-gara apa? Gara-gara nggak paham. Contoh, ini adalah kejadian contoh. Seseorang butuh mobil. Ini contoh. Iqbal, tolong dong beli ini. Iqbal saya pandai karena saya. Iqbal, tolong beliin dong, cari dong beli mobil. Oke, saya carikan. Dia carikan, dia bukan cari penjual mobil, tapi mencari calon lain. Tolong dong, teman saya nih, ada yang mau beli mobil, tolong cariin, nanti dapat bisa tidak. Teman yang pertama enggak, teman yang kedua, dia juga nyari teman yang ketiga. Teman yang ketiga, cari dong, ini ada si Ano, dia butuh mobil. Cari lagi teman yang lain yang ketiga keempat. Ya, kalau mencari mobil akhirnya apa? Si Ano. Itu biasanya akan terjadi perpecahan. Kenapa? Terjadi samsara ala samsara. Tidak sah dari seperti itu. Seharusnya samsara maklar itu dia harus mempertemukan pembeli langsung dan mempertemukan penjual langsung. Tidak boleh menjadi maklar yang lain. Itu namanya MLM, samsara ala samsara. Apa yang terjadi? Ini real kepada itu. Yang terjadi adalah akhirnya mobilnya dapat orang yang dari yang keempat, maklar yang keempat. Kemudian ternyata mobilnya bodoh, dikasihkan oleh maklar yang pertama, ini mobilnya, nanti STNK-nya menyusul. Ditanya bulan depan menyusul, tanya bulan depan lagi nanti menyusul. Oh, harus ada dana 9 juta, dikasih si pembeli baik benar, saking percaya kepada maklar satu, dikasih 8 juta. Oh, kurang sekian juta, dikasih sekian supaya STNK-nya ada. Apa yang terjadi coba? Udah setahun gak ada, 2 tahun gak ada, bodoh. Ya, si maklar satu sebenarnya berniat baik, tapi karena salah akal dia memaklarkan
Bapak dan Ibu hubungan dengan suami itu juga harus berdasarkan syariat. Karena kalau tidak berdasarkan syariat itu yakin para artis yang gampang cerai sana, cerai sini, baru setahun udah cerai, bahkan artis yang baru nikah 20 hari sudah cerai. Gitu. 20 hari baru nikah udah cerai lagi. Kenapa? Karena landasannya bukan iman. Ya, landasannya adalah karena nafsu. Itu yang terjadi Allah hukum dengan hukuman kesengsaraan penderitaan di dunia. Kenapa? Allah mengatakan masalah syariat pasti mendatangkan masalah. Tapi kalau kalian meninggalkan syariat pasti akan mendapatkan mudarat. Jadi landasan Islamnya itu harus dan wajib berlandaskan kepada syariat. Baik, ukhuwah Islamiyah menurut para ulama, Imam An-Nawawi mengatakan hadis tentang ukhuwah menunjukkan kewajiban saling mencintai. Wajib kita saling mencintai. Kami mencintai Pak LKM, mencintai pengurusnya, mencintai warga mencintai pengurus dan ketua LKM-nya, sama-sama mencintai, sama-sama saling menolong, sama-sama berbuat baik. Itu menurut Imam Nawawi. Konsekuensi apa? Ukhuwah Islamiyah yang dibangun atas dasar iman. Juga ukhuwah bisa menjaga kekuatan umat. Imam Syafi'i mengatakan perpecahan umat adalah sebab lemahnya agama. Lemahnya agama akan cenderung menjadi pecah hubungan umat. Pecah terjadi umat itu karena lemahnya agama. Lemahnya agama akan membuat hilangnya kekuatan kaum muslimin. Ya? Itu kata siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah meramal ya, karena ulama punya dalil segala macam. Dia menyimpulkan perpecahan umat diakibatkan lemahnya kaum muslimin terhadap imannya. Sehingga iman kita harus dibangun supaya kuat. Gimana cara supaya kuat? Ngaji terus, siapa ya? Ada peluang ngaji ikut, ada peluang seminar Islam ikut, diskusi Islam ikut. Itu cara untuk memperkuat iman. Dan jangan keluar dari sesama teman yang imannya nggak kuat. Harus harus gabung terhadap ini kira-kira rajin ke masjid ini asalnya kecil. Ini ilmunya bagus ini kecil. Ini yang bagus dalam amal solehnya kecil. Itu akan memperkuat jadi ke bawah-bawah. Jadi ke bawah-bawah kita, ya. Yang tadinya tidak kuat karena punya komunikasi iman yang kuat, jadi ke bawah itu kuat. Ya. Jadi kita tetap harus namanya berjamaah. Itulah fungsinya jamaah itu untuk ngecas. HP perlu dicas, iman itu juga perlu dicas. Cara gimana? Masuk komunitas, masuk jamaah, minimal jamaah DKM Al-Ikhlas ini, perkuat DKM ini, dukung kegiatannya, itu akan mempertebal iman, memperkuat ukhuwah Islam. Ya, itu Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Perpecahan akibatnya karena lemahnya iman dan hilangnya kekuatan kaum muslimin. Lalu batasan ukhuwah dalam Islam, 5 menit lagi ya. Batasan ukhuwah dalam Islam harus dibangun di atas kebenaran, bukan di atas kebatilan. Ingat, ukhuwah tidak boleh dibangun atas dasar kebatilan. Main judi yuk, ayo, kita bikin komunitas para penjudi. Itu tidak boleh, karena dibangun ukhuwah dasarnya judi. Kamu senang ini senang perempuan, kita punya komunitas nih, gitu. Ya, itu landasan tidak berlandaskan kebenaran, tapi kebatilan. Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ya, beliau mengatakan begini, persatuan yang diperintahkan adalah persatuan di atas kebenaran, bukan persatuan di atas kebatilan. Tidak boleh ukhuwah dibangun atas dasar sama-sama korupsi. Masya Allah.
korupsi jadi jamaah apa sekarang ini? Korupsi jadi komunitas tersendiri, komunitas korupsi menjadi ikatan tersendiri, bahkan sesama koruptor saling ketawa ketiwi, saling menyadari lagi sedia dapat ya, lagi apa sih ketakutan KPK, ya padahal sama-sama korupsi, yang apes dapat, yang tidak apes, yang beruntung lebih banyak. Mereka tahu, semua tahu karena punya jamaah masing-masing, punya jamaahnya, dibangun atas dasar kebenaran terhadap korupsi. Ya, dianggap korupsi itu adalah sesuatu yang nikmat, sama-sama barang-barang nikmat. Padahal korupsi dalam pandangan saya tertentu adalah lebih jahat dibandingkan pencurian. Maka siksaan juga ya lebih sadis dibandingkan pencurian biasa. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah ulangi, persatuan itu harus atas dasar kebenaran, berdasarkan kitab Majmu' al-Fatawa. Maka ukhuwah tidak berarti membenarkan kesyirikan. Ukhuwah bukan berarti meridhoi kemaksiatan. Ukhuwah bukan berarti meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ukhuwah harus dilakukan dengan dasar iman dan hikmah, nasihat, adab syar'i. Itu ada di kitab Majmu' Fatawa. 3 hal ikatan kebenaran itu hikmah, nasihat yang benar, dan adab syariah. Jadi adab itu penting, ya, adab syariah, ya, luar biasa ya, Ibnu Taimiyah. Lalu bentuk-bentuk ukhuwah Islamiyah berdasarkan Al-Quran dikumpulkan, hadis dikumpulkan, dan penjelasan para ulama, ukhuwah itu terwujud dalam 1, saling mencintai karena Allah. Pasti terwujud itu namanya ukhuwah Islam. 1, 2, saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Ya, 3, menjaga lisan dan ghibah. Hati-hati, ghibah dan fitnah itu dijaga, karena itu bisa memecah persatuan kita. Gara-gara ngomong sama mereka, jadi gak enak, akhirnya hubungan retak. Makanya hati-hati dalam berkata-kata. Berkatalah, tapi dipikirkan dulu, jangan asal ceplos. Khawatir yang kita hadapi sensitif. Kecuali yang kita hadapi sahabat ya apa? Mencek sedang, ya pakai kasar juga lah, sakit hati. Bukan bapak ibu paham orang Sunda, ya. Kalau mau antar sahabat di sauran itu kasar, tapi mereka damai-damai aja, ya. Kasar banget ya. Kalau saya itu kasar banget, tapi itu bukti bahwa itu persahabatan terjadi di situ, kan saling paham, ya. Kasar tapi saling paham. Nah, kalau dapat orang yang baru, jaga adab syar'inya. Kalau ketemu yang baru, ya. Kalau sudah ada banget, gitu ya. Jadi menjaga lisan penting, dari ghibah dan dari fitnah. Yang keempat, selalu menasihati dengan lembut dan ikhlas. Penting ya, menasihati dengan lembut dan ikhlas itu menjaga ukhuwah Islamiyah. Yang kelima, yang penting juga, saling mendoakan sesama muslim. Jadi saya minta doa Pak Haji, ya, saya bentar lagi mau ada acara ini, tolong lancarkan. Minta doa aja ke Pak Haji, ya, minta doa ke Pak Haji Saifullah, minta doa aja. Kenapa? Karena saling mendoakan itu perintah syariat. Ya, entah dikabul atau tidak, yang penting dapat pahala. Pahala lumayan besar loh mendoakan itu. Apalagi mendoakan yang tidak perlu dikasih ke orangnya. Misalnya Pak Haji nggak bisa saya, tapi saya ingin Pak Haji saya doakan Pak Haji mudah-mudahan sehat selalu. Tapi dia ketahui Pak Haji ada hadis ini, ya, langsung terimanya. Rasulullah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Ya, simpulannya, ukhuwah Islam adalah ikatan iman. 2, menjaganya adalah wajib syariat. Kewajiban syariat menjaga ukhuwah. Yang ketiga, ukhuwah penyebab kuatnya Islam. Yang keempat,
Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz telah menyampaikan mau'izah hasanah terkait bagaimana kita mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Ada beberapa catatan dari kami bahwasanya pada intinya kita kalau fanatis berlebihan terhadap sesuatu atau golongan itu akan menjadi perpecahan dan permusuhan kalau tidak dijaga dengan keimanan. Kemudian perpecahan umat dikarenakan lemahnya agama dan lemahnya iman. Perpecahan akan menghilangkan kekuatan kaum muslimin. Itu dari Imam Syafi'i. Dan yang terakhir, hadirin Allah, ukhuwah Islamiyah dibangun dengan